Apakah kalian tahu bahwa ada sisi gelap dalam dunia psikologi yang biasa disebut manipulasi atau manipulator? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang dark psychology atau bagian dari manipulasi. Manipulasi adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan maksud untuk mempengaruhi atau mengontrol pikiran, perasaan, atau perilaku orang lain. Seringkali dengan cara yang tidak jujur atau tidak etis. Manipulasi dapat terjadi di berbagai konteks, seperti dalam hubungan personal, di tempat kerja, dalam politik, dan dalam iklan. Secara sederhana, manipulasi seseorang berarti mengendalikan atau mempengaruhi seseorang dengan licik dan berhati-hati. Suka atau tidak suka, kita semua telah memanipulasi seseorang atau situasi untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Contoh sederhananya, seperti berbohong untuk mendapatkan bolos pekerjaan. Artinya, seni memanipulasi adalah bagian dari sifat manusia. Namun, dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas lebih menyeramkan dari dunia dark psychology, manipulasi. Beberapa taktik psikologi yang umum digunakan dalam manipulasi antara lain merayu, menekan rasa bersalah, menakut-nakuti, menggunakan bukti sosial, dan bentuk persuasi lainnya. Taktik-taktik ini sering digunakan untuk mengeksploitasi bias kognitif dan kerentanan emosional dari orang yang dituju, dengan tujuan untuk memperoleh kepatuhan, ketaatan, atau dukungan mereka. Manipulasi dapat dilakukan secara sadar atau tidak sadar, dan dapat memiliki konsekuensi positif atau negatif, tergantung pada konteks dan tujuan dari manipulasi tersebut. Meskipun demikian, manipulasi yang tidak etis atau tidak jujur sering dianggap sebagai perilaku yang merugikan atau bahkan kejam, dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan, kecurigaan, atau ketidakamanan pada orang yang terkena dampaknya. Sejarah manipulasi. Manipulasi telah ada sejak manusia mulai berinteraksi antara satu sama lain. Dalam sejarah manusia, manipulasi sering digunakan sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan, kekuasaan, atau kontrol atas orang lain. Dalam konteks politik, manipulasi telah digunakan selama berabad-abad untuk mempengaruhi pendapat publik dan memperoleh dukungan untuk agenda tertentu. Misalnya di zaman Romawi kuno, para politisi sering menggunakan teknik retorika dan manipulasi untuk memenangkan dukungan dari rakyat. Kemudian pada abad ke-20, propaganda yang digunakan oleh negara-negara seperti Jerman, Nazi, dan Uni Soviet untuk mengendalikan pikiran dan tindakan rakyat mereka. Joseph Goebbels dianggap sebagai salah satu manipulator terbesar dalam sejarah, karena memiliki peran penting sebagai menteri ilustrasi populer dan propaganda. Goebbels menggunakan beragam metode untuk memanipulasi informasi yang diberikan kepada warga negara yang menjadi sasaran rezim Nazi, menciptakan prinsip-prinsip yang berbeda. Joseph Goebbels adalah seorang politikus dan propagandis Jerman yang dianggap sebagai salah satu arsitek utama dari rezim Nazi dan Holocaust. Goebbels sangat menguasai seni manipulasi dan propaganda, dan ia menggunakan keahliannya ini untuk membangun kekuatan Nazi di Jerman dan mempengaruhi rakyat Jerman selama periode Nazi. Goebbels menggunakan berbagai taktik manipulasi untuk memperkuat posisi partai Nazi dan mempengaruhi pendapat publik. Beberapa contohnya seperti berikut. Mengulang-ulang pesan yang sama. Goebbels percaya bahwa untuk mempengaruhi masyarakat, pesan propaganda harus diulang-ulang dengan terus-menerus. Ia menggunakan teknik ini untuk menyebarkan pesan antisemitik dan pro-Nazi ke seluruh Jerman. Menggunakan musik dan seni untuk mempengaruhi emosi. Goebbels menggunakan seni dan musik untuk mempengaruhi emosi pendengarnya.
Ia memperkenalkan festival musik tahunan yang diharapkan dapat memperkuat kesatuan Jerman. Menciptakan musuh bersama. Goebbels juga menggunakan teknik menciptakan musuh bersama dengan menunjukkan kaum Yahudi sebagai sasaran dan penyebab masalah-masalah yang berada di Jerman. Dengan cara ini, ia berhasil memperkuat kesatuan masyarakat Jerman di sekitar agenda Nazi. Mengendalikan media massa. Goebbels mengendalikan media massa di Jerman dan menggunakan kekuasaannya untuk mempromosikan agenda Nazi dan memblokir pesan yang bertenaga tentang pemerintahan. Dalam tangan Goebbels, propaganda Nazi menjadi salah satu senjata paling efektif dalam mempengaruhi opini publik dan memperkuat posisi Nazi di Jerman. Meskipun keahlian Goebbels dalam memanipulasi dan propaganda sangat mengkhawatirkan, sejarah telah menunjukkan betapa pentingnya kesadaran dan kritisme dalam mempengaruhi pesan propaganda dan teknik manipulasi. Seiring perkembangan teknologi dan media massa, manipulasi juga semakin mudah dilakukan dan menyebar secara luas. Misalnya di era digital, manipulasi informasi dan disinformasi dapat disebarkan melalui internet dan media sosial dengan cepat dan mudah. Sengaja pun ada nemu tas tergantung di belakang pintu toiletnya. Ringnya tadi tas kosong atau tas rusak kan? Kamu buka dalam tas rupanya ada uang lumayan banyak dalam tas ini. Berapa tuh? Hah? Berapa? 25.800.000 pesan 100 semuanya adalah amplop coklat kan? Banyak Terus bener. ada juga cincin sama kalung seberat 35 gram lengkap sama surat tokonya yang jajah ketemu. Beberapa di antara kita pasti pernah mendapatkan beberapa panggilan suara atau SMS seperti pada video tersebut, yang kita sendiri tidak mengenali dia. Menurut teman-teman semuanya, apakah video tersebut terdapat unsur dalam manipulasi? Manipulator selalu memiliki alasan tersendiri untuk melakukan teknik ini. Beragam alasan mendasar seperti mendapatkan keuntungan finansial, seperti menipu seseorang. Salah satu teknik paling umum yang digunakan oleh manipulator adalah berbohong. Seorang manipulator ahli terampil dalam seni penipuan. Mereka mahir dalam mengarang cerita-cerita besar yang tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Atau mereka melakukan akal-akalan. Beberapa orang sangat pandai berbohong, sehingga Anda hampir tidak pernah menyadari kebohongan itu, sampai semuanya terlambat. Teknik manipulasi selanjutnya adalah membolak-balikan fakta. Sama halnya dengan berbohong, teknik ini hanya lebih condong memfitnah korban dengan merubah korban menjadi pelaku, atau pelaku menjadi korban. Teknik halus lainnya dalam manipulasi diantaranya adalah sebagai berikut. Pujian. Dengan memberikan pujian yang berlebihan dan tidak realistis, manipulator dapat membuat korban merasa terhormat dan terkait erat dengan mereka. Penundaan. Dengan menunda atau menunda permintaan atau tindakan yang diminta, manipulator dapat mempengaruhi korban untuk melakukan tindakan tertentu. Meminta maaf. Dengan meminta maaf secara berlebihan atau memberikan permintaan maaf yang tidak berkebutuhan, manipulator dapat membuat korban merasa bersalah dan menciptakan ketergantungan emosional. Menghindari konfrontasi. Menghindari konfrontasi atau konflik terbuka, manipulator dapat membuat korban merasa sulit untuk menentang mereka. Menguasai bahasa tubuh. Dengan menguasai bahasa tubuh dan ekspresi wajah, manipulator dapat membuat korban merasa nyaman dan dapat dipercaya, sehingga mudah dipengaruhi. Menggoda. Dengan menggunakan rayuan atau godaan, manipulator dapat mempengaruhi korban untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Memanipulasi informasi. Dengan memilih informasi yang disampaikan, mengubah fakta, atau memberikan informasi palsu, atau bahasa kerennya hoax. Manipulator dapat mempengaruhi pandangan dan tindakan korban. Beberapa manipulator menggunakan seks dan rayuan untuk mencapai tujuan licik mereka. Perlu diketahui bahwa manipulator tidak sembarangan dalam memilih mangsa mereka. Ada ciri khusus pada korban yang bisa menarik sang manipulator. Beberapa orang mudah dimanipulasi,
adalah orang yang kesepian dengan harga diri yang buruk, dan keinginan untuk menyenangkan lebih mudah dikendalikan daripada tipe sosial yang asertif. Meski ada orang yang menunjukkan karakteristik yang mirip dengan belakangan, yang akhirnya dimanipulasi juga. Untuk orang-orang seperti itu, manipulator mempelajari keuntungan dan kelemahan kepribadian mereka sebelum menggunakannya untuk melawan mereka. Orang yang mudah dipengaruhi oleh manipulator adalah orang yang mudah tertipu oleh penampilan. Individu yang kurang ajar juga cenderung mudah dimanipulasi. Serta orang yang serakah atau materialistis juga memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk ditipu. Perlu diingat bahwa semua orang bisa menjadi manipulator dan semua orang bisa dimanipulasi. Maka dari itu, penting untuk kita meningkatkan kesadaran terhadap teknik-teknik manipulatif yang halus. Sebenarnya masih banyak teknik dalam manipulasi yang sampai saat ini masih dipelajari. Terima kasih sudah menonton video sampai detik ini. Jika mempunyai masukan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Saya sangat mengapresiasikan dalam bentuk dukungan apapun. Sampai bertemu di video selanjutnya.